Annyeong K-drama lovers. Di video ini kita akan membahas episode 7 dari drama Korea terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Raja Ihon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya, agar tidak ada cerita yang terlewat. Yuk kita bahas keseruan di episode 7 ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka dengan sebuah kompetisi yang penuh tekanan, sebuah kompetisi yang mempertaruhkan hak panen antar kerajaan. Ji-young bersama para koki istana Joseon diberi waktu 5 hari untuk menyiapkan 3 hidangan yang akan disajikan dalam 3 pertandingan melawan koki kerajaan Ming. Seperti biasa, Ji-young membuat keputusan yang berani. Ia memilih 3 hidangan yang belum pernah ada di era Joseon. Keputusan itu sempat membuat para koki lainnya bingung. Namun, kepercayaan mereka pada Ji-young sebagai kepala koki tak tergoyahkan. Mereka tahu kemenangan dalam kompetisi ini bukan hanya soal makanan, melainkan demi melindungi Raja Ihon dan menjaga martabat kerajaan Joseon. Untuk mewujudkan salah satu hidangannya, Ji-young membutuhkan alat yang sama sekali asing di zaman tersebut, yaitu sebuah panci presto. Ia pun meminta bantuan Raja Ihon untuk mencari seorang pengrajin yang mampu membuatnya. Meskipun ide Ji-young terdengar mustahil, namun Kepala Kasim teringat pada seorang pengrajin senjata api terkenal bernama Jang Chun-seng yang mungkin mampu membuat panci presto tersebut. Mendengar hal itu, Ji-young langsung bersemangat, sebab tanpa panci presto, hidangannya mustahil akan mengalahkan hidangan koki Ming. Raja Ihon mengizinkan Ji-young untuk berangkat menemui Jang Chun-seng dengan ditemani Song Jae. 네, 잘 다녀오겠습니다. Namun melihat kedekatan mereka, rasa cemburu Raja Ihon muncul. Tanpa diduga, Raja Ihon memutuskan menyamar sebagai rakyat biasa untuk menyusul mereka. Raja Ihon memerintahkan Song Jae agar kembali ke istana dan merahasiakan kepergiannya. Song Jae pun mengumumkan bahwa Raja sedang sakit dan tidak dapat ditemui untuk sementara waktu. Sayangnya, Pangeran Jaesan mengetahui bahwa Raja Ihon telah meninggalkan istana tanpa pengawalan ketat. Kesempatan ini langsung dimanfaatkannya untuk menggagalkan kompetisi. Pangeran Jaesan memerintahkan pasukan elitnya untuk menyerang. Yang tak masuk akal, Pangeran Jaesan justru menargetkan Ji-young sebagai sasaran utama mereka. Sementara itu, Raja Ihon dan Ji-young telah tiba di tempat Jang Chun-seng. Namun, sambutan yang mereka terima kurang baik. Situasi nyaris berubah menjadi bencana ketika pengawal Su-hyuk marah saat Jang Chun-seng hampir saja melukai Raja Ihon. Untungnya, Gong-gil berhasil menghentikannya demi menjaga identitas sang raja. Ji-young meminta bantuan Jang Chun-seng untuk membuatkan sebuah panci presto sesuai desainnya. Namun Jang Chun-seng menolak. Amarah Raja Ihon pun memuncak hingga ia mengancam Jang Chun-seng. Ketegangan meningkat ketika Jang Chun-seng justru bersiap menyerang balik dengan senjatanya. Di tengah situasi genting itu, Ji-young menemukan jalan keluar. Ia memasak pajeon, makanan khas kampung halaman Jang Chun-seng. Aroma dan rasa pajeon itu berhasil melunakkan hatinya. Jang Chun-seng tersentuh dengan pajeon buatan Ji-young yang kembali mengingatkannya pada masa kecil yang dia rindukan. Karena hal itu, Jang Chun-seng akhirnya mengabulkan permintaan Ji-young dan bersedia membuatkan panci presto untuknya. Di sisi lain, Koki Meng menunjukkan sikap yang tak biasa. Ia melatih Gilgem dengan keras. Rupanya hal itu ia lakukan agar Gilgem bisa menggantikan posisinya, karena ia berada dalam ancaman selir Kang Mokju. Sementara itu, Koki Fikshu menemui Pangeran Jaesan dan mengambil seluruh bubuk cabai yang telah dipersiapkan Ji-young sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam kompetisi. Rupanya, Fikshu berencana akan menggunakan bubuk cabai tersebut dalam hidangannya. Rencana jahat semakin terungkap ketika anak buah Pangeran Jaesan melaporkan kepada Kaisar Yukon tentang serangan terhadap Raja dan Ji-young.
Mereka yakin dengan kemenangan mereka meskipun kompetisi belum dimulai. Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh seorang koki dari Ming yang segera mengirim peringatan kepada koki Joseon. Surat misterius itu sampai ke tangan Kepala Qasim yang mengabarkan bahwa Raja dan Jiong berada dalam bahaya dan mungkin tidak akan kembali. Tanpa ragu, Song Jae segera memimpin pasukan untuk menjemput mereka. Namun pasukan Pangeran Jaesan telah tiba terlebih dahulu. Mengetahui mereka telah dikepung, Jang Chun-seng meminta mereka untuk bersiap menyerang. Pengawal Su-hyok mendesak Raja Ihon dan Jiong untuk segera melarikan diri. Di saat itulah Jang Chun-seng menyadari bahwa orang yang ia bantu adalah seorang raja. Tak ada waktu untuk pergi, serangan pun terjadi. Raja Ihon berusaha melindungi Jiong. Sayangnya, panci presto yang telah berhasil dibuat terlepas dari tangan Jiong. Jang Chun-seng meminta mereka segera pergi, tak perlu memperdulikan tutup panci tersebut. Untungnya Song Jae dan pasukan kerajaan datang tepat waktu. Serangan berhasil dipukul mundur. Namun Jiong yang syok dan ketakutan akhirnya jatuh pingsan. Song Jae mengungkapkan bahwa serangan ini dilakukan oleh pejabat yang berniat berkhianat. Begitu Jiong siuman, mereka segera kembali ke istana. Waktu menjadi penentuan nasib mereka. Jika terlambat, mereka akan dinyatakan gagal dalam kompetisi. Episode 7 ditutup dengan suasana istana yang penuh kegelisahan. Para koki Joseon menunggu dengan cemas karena Raja Ihon dan Jiong belum juga kembali. Kaisar Yukon yang tak sabar memenangkan kompetisi ini meminta agar hasil kompetisi segera diumumkan karena ketidakhadiran mereka. Namun Koki Ming justru meminta waktu tambahan agar kompetisi bisa dilakukan secara adil. Kaisar Yukon yang yakin Raja Ihon dan Jiong tidak akan kembali akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Di luar dugaan semua orang, Raja Ihon dan Koki Jiong tiba di istana, meskipun telah melewati batas waktu. Apakah kompetisi akan tetap dilaksanakan, atau justru kerajaan Joseon dinyatakan gagal dalam kompetisi ini? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!